YouTube channel KKN Friends. Seru banget nih ya, kita bakalan ngos-ngosan 2.0 ke rumah salah seorang yang nggak pernah sedih kalau gue ngelihat gitu, tapi dia punya banyak sekali ide-ide kreatif. Kalau deket dia pasti ngocol aja bawaannya, ketawa mulu. Kadang-kadang gue suka bingung, di antara 10 omongannya belum tahu ke 10-10-nya ini bener. Baca. Banyak nanti informasi atau ilmu-ilmu penting yang bisa kita petik dari obrolan kita bersama narasumber kita di episode kali ini. Tapi jangan lupa ya, di subscribe, di like dan komen juga YouTube channel KKN Friends, karena biar kita semua bahagia. Oke, mari kita masuk ke, nggak masuk sih, mau ke rumahnya dulu ya. Oke, tungguin ya, kita ke rumahnya dulu. Dorong apa? Rumahnya jauh. Masuk tuh. Terus. Tukang parkir, gimana nih? Tukang parkir situ ya, oke. Tahu masa? Kayak nggak ada kerjaan. Ini motornya legend. Yuk, masuk. 2,000 years later. Guys, episode kali ini bakalan ngos-ngosan banget karena narasumber kita di ngos-ngosan 2.0 kali ini tuh bener-bener kayak gue tuh sebenarnya agak keder gitu ya ketemu sama beliau ya kan ya, karena emang orangnya gue juga takut gitu loh. Jangan-jangan selama ini gue ngeceng-cengin narasumber, kali ini gue yang bakal diceng-cengin sama si narasumber ya kan. Tapi akan seperti apa hidup gue nanti, kita langsung aja ketemu sama Febri. Wah. Aji Tangkele. Tepuk tangan. Kan bener kayak gue tuh bener kayak ini sebenarnya kita bikin janji udah lama ya Bang ya. Udah 20 tahun ya. 20 tahun, udah hampir setengah umur lo gitu kita janjiin kan. Ya kan? Kita janji buat ketemu bikin waktu di sini, tapi emang padat banget ya kan, seorang Febri Rusci atau Aji Tangkele ini jadwalnya banyak. Tapi selain karena emang jadwalnya belum ketemu, gue juga lagi mempersiapkan menata hati gue untuk menghadapi lo gitu kan ya. Karena ternyata nggak hanya istri lo aja yang harus menata hatinya gitu kan. Gue juga harus, karena gue takut bakalan ini jadi nggak sih ngos-ngosannya gitu loh. Siap, silakan Kak. Oke. Menata hatinya. Mohon maaf ya, ini emang stylenya seorang si aurat emang selalu. Oh iya, sorry. Tapi nggak apa-apa, ini kayak filosofi lo kayak Bob Sadino gitu ya. It's not, nggak masalah Masalah, yang penting fashion nyaman. ya, yang penting nyaman, yang penting cuan. Iya benar ya. Dimasuk. Pindah masuk. Apa kabar Bang Aji sekarang? Alhamdulillah kok, baik-baik saja. Oke, santai aja Bang. Lu nggak usah kayak orang-orang yang pejabat mau kampanye itu, nggak usah. Santai aja. Ya. Alhamdulillah saya baik-baik. Lagi sibuk apa sekarang seorang Aji Tangkele ini? Kalau sekarang kali kan sibuk sama kakak nih, sering ngobrol-ngobrol gitu. Kalau kegiatannya mumpung lagi corona ya, jadi nggak terlalu banyak keluar, paling banyak di rumah. Oke. Kenapa ada kata-kata mumpung lagi di luar? Bukan mumpung lagi luar, Mumpung lagi corona. Mumpung lagi corona, kita jarang keluar. Gitu. Banyak kesibukannya di rumah. Jadi kalau misalnya rapat lewat telepon, lewat apa? Zoom. Mengurangi biaya ngopi juga sebenarnya. Nah iya, betul. Dan membuat senang istri. Oh gitu. Sering di rumah. Sering di rumah. Jadi selama ini sering Sering di luar. kebanyakan di luar. Usaha sekarang gimana? Ya, sama-sama kita tahu. Bang, baru kali ini gue ngeliat lo ngomong kayak gini. Serius Om. Serius. Jadi Usaha gimana? Jadi curhat aja juga kan. Ada. Balik ya. Emang keluarin bahasa Jakarta lu, ya? Bahasa Ada, Indonesia punya. Jakarta lu gimana? Jadi belajar nih dari usaha ini gua. Usaha apa lagi Bang? Jadi corona. Jadi memang semua usaha saya kira memang mengalami
Modal receh kok, dasar. Bener ya, gue udah dapet kekerasan ya. Baru juga belum berapa menit ini video jalan, gue udah dapet kekerasan loh ya, serius. Oke, berarti emang karena corona ini usaha lu ada dampaknya ya? Ya salah, yang namanya usaha kalau tangkele. Kok punya dua usaha kok, ada tangkele kopi. Kalau tangkele kaos memang kini dalam ada beberapa store kami mengalami kesulitan oleh anak ya. Mengalami kesusahan. Penurunan. Agak ini ya, agak ada penurunan ya. Karena emang Pastilah. faktor semuanya ya. Bukan tangkil aja, semua Lini. sektor kreatif pasti berdampak. kan ya? Berdampak. Kakak juga kan berdampak kan. Iya, berdampak sih Bang. Ha, Apa dampaknya kakak? makin gede Badannya. Proyeknya. makin kecil. Oke. Gitu ya Bang ya. Siap. Nah, kita ngobrol tentang seorang Aji yang dulu tuh jurusan seni rupa. Seni ya rupa. kan? Seni Di- rupa bukan seni rupa. Seni rupa. Seni rupa. Anak Jakarta soalnya. Ya. Seni rupa. Seni rupa. Siap. Oke. Dan dulu tuh hobi gambar. Sempat jadi juri menggambar acara kita dulunya nggak Iya, sih, Bang? iya. Honornya Iya. gede. Iya, honornya gede banget ya waktu itu ya. Terus Gak juga ada. waktu itu masih lucu-lucu banget gitu kan. Sekarang Masih udah nggak ya. Kurang lucu sekarang. udah lucu sekarang. Karena corona. Karena emang gue Memang menurunkan daya lucu kita menurun karena stres kan, memikirkan corona. memikirkan gaji karyawan, ya kan? Sewa tempat. Sewa tempat. Subsidi silang, ya kan Subsidi ya. silang. Tabungan masih banyak kan? Tidak ada lagi mobil saya udah terjual. Oh, rumah belum sekolah kan? Rumah udah sekolah separuh. Rumah kan dua. Yang setelah ini udah sekolah, ini belum. Oh gitu. Oh ya Allah, pinter nanti rumahnya ya, ada sekolah. Tapi Bang, kita agak flashback nih ke Siap. Gimana ke lalu? masa lalu lo. Apa sih yang mendasari lo membuat brand ini dulunya sampai ini menjadi salah satu ini jadi satu-satunya yang pertama ya kayak kaos Minang ya kan di zamannya waktu itu kan ya. Ya. Jadi sebenarnya bukan yang pertama sih. Ini kotor Bang. Oke. Sebenarnya dapat tamu mana gitu. Karena dulu tuh Allah banyak tahu kaos Minang. Cuma alun dalam level distro gitu. Biasanya dijual di kaki limo gitu, di jam gadang. Itu gambarnya gambar rumah gadang, gambar foto jam gadang gitu. Dengan bahan-bahan yang murah, yang tidak layak untuk dipakai kakak gitu. Saya gerah, Iya. bukan gerah sukma ya. Iya. Jadi Ya. 2009 awal ide sih melihat Joker. Itu pasca gempa atau sebelum gempa? Sebelum gempa. Oh, sebelum gempa. Nah, melihat di Bali ada Joker, di Jogja ada Dagadu ya, zaman itu memang lagi tren-trennya. Kenapa tidak di Padang yang katanya kota wisata tidak mempunyai semacam itu, Oke. kaos semacam itu. Maka saya dan Khalid mencoba membuat itu. Nah, 2009 itu April, maka tanggal itu ulang tahunnya itu 14 April 2009 awalnya. Jadi setiap 14 April biasanya itu kami memperingati dengan beli satu gratis satu gitu. Jadi kami dengan Khalid mendirikan itu bulan April, tapi jualan pertamanya itu di bulan Agustus. Lumayan ya, Mei, Juni, Juli. Produksi kan, kita produksi 4 di Bandung. bulan ya. Nah, Oke. Pada awalnya kita produksi di Bandung. Artinya kita memakai jasa konveksi orang lain. Kenapa namanya Tangkele? Kenapa namanya Tangkele? Kan banyak yang lain gitu kan. Nah, sudah ada satu Japang lagi. atau gitu kan. Sebelum Tangkele, ada nama sebelumnya Lamang Tapai. Oh, Tidak banyak yang tahu sebenarnya Tangkele ini sebelumnya namanya Lamang Tapai. itu udah ada ininya, namanya dulu di baju-baju belum udah. Belum sempat. Jadi awalnya tuh bertiga sama Bang Rio. Oh iya. Tahu. Sama Bang Rio kan. Iya. Kebetulan waktu itu kami kan punya komunitas tuh, namanya Dawat ya. Enggak ada Dawat. Komunitas aku tukang masih komik kecil. per koran-koranan Oh gitu. iya. Saya di Senggalang, Mang Kali itu di Haluan, Bang Rio itu di Padang Express. Express zaman itu. Awalnya bertiga, membuat namanya Distro Lamang Tapai.
ada satu dan lain hal, Bang Rio-nya nggak jadi ikut, tinggal kami berdua. Nggak enak memakai nama yang udah disepakati bertiga, daripada nanti di kemudian hari dipermasalahkan, maka namanya diganti dengan Tangkele. Kenapa Tangkele? Kenapa Tangkele? Iya, belum nih dari tadi tuh kenapa Tangkele? Filosofinya apa? Atau ada yang cerita di balik itu? Enggak ada. Apa emang suka pakai Tangkele gitu? Kita buat Tangkele, kata Tangkele oke, saya bilang oke. Tapi filosofinya ada. Tangkele itu kan keras. Dia Tangkele tahu ya kakak ya? Tahu. Orang kampung bilangnya bakia. Itu Tangkele yang di surau-surau itu. Jadi kalau Tangkele itu kan keren tuh, maksudnya namanya itu tradisional. Dia keras, murah, ya kan? Tahan lama, gitu. Dan kalau kita pakai dia berbunyi, tak 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 tak, gitu. Tak 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 tak. Jadi semua orang tahu ya. Saat orang pakai Tangkele itu kita bisa mengkampanyekan Minang keluar. Dan harapannya juga sekeras apapun cobaan yang menghadang, sebanyak apapun kompetitor saat ini, Tangkele tetap ada, kuat, tetap berbunyi dari mana-mana kan ya. Nah bisa kami nih. Bang, konveksi sekarang gimana kabarnya? Konveksi oke. Dulu sempat pindah ke Jakarta kan? Bukan pindah, jadi seperti ini ceritanya. Jadi awalnya kita kan Maklon, ingat Maklon ke Bandung. Awal berdiri kan Maklon ke Bandung. Dari 2009 sampai 2014 kita produksi sama orang lain, namanya Maklon ya, di Bandung. 2014 kita mulai merintis. Jadi kami dari awal dan Bang Khalid memang berencana akan memindahkan konveksi itu ke Padang gitu. Kata orang waktu itu nggak mungkin karena standar yang di Minang nggak akan bisa standar Bandung nggak akan bisa kita produksi di Padang. Kami mau membuktikan itu. Jadi 2014 kami mulai rintis. Memang awalnya kami bikin di Jakarta agar nggak terlalu canggung gitu. Kalau langsung pindah ke Padang kan canggung tuh, bahannya gimana, sistem ngirimnya gimana, sistem produksinya gimana, benang-benangnya di mana gitu. Maka kami berdirikan awalnya di Jakarta seperti itu. Maka saya pernah tinggal di Jakarta dari 2014 sampai 2018. Nah 2018 itu kami gandeng 2 konveksi di Jakarta, tetap nggak ditutup, dibuka satu yang baru di Payakumbuh. Nah sudah jalan setahun aman-aman saja, maka full pindah ke Payakumbuh. Nah apakah dengan kondisi kan sekarang nih udah banyak banget kompetitor Tangkele nih, ya kan? Apa nggak usah nangis dulu, nggak usah ambil tisu dulu. Udah baru ngomongin mau nangis. Ada gimana abang menyikapi kondisi saat ini? Menyikapi keramaian ini? Iya, keramaian ini. Saya nggak terlalu ada masalah sih, karena menurut kami Tangkele itu mempunyai pasar sendiri, punya penggemar sendiri. Kami mempunyai tangkeleker sendiri. Jadi sekarang brand itu untuk diketahui udah 13 yang terdaftar ya, ada yang didata, ada 13 brand sekarang yang sama dengan Tangkele, yang bergerak hampir sama ya, dengan bermacam nama, mungkin kakak juga tahu. Ada 13 ya? Ada 13. Dan ada beberapa yang tidak terdata, artinya tidak punya toko, tapi ada di medsos gitu. Nama-nama brand-brand Minang, tapi yang resmi punya toko, yang di toko yang resmi punya toko itu 13 brand. Itu tahun 2019. Bang, ada nggak kompetitor yang 13 brand itu yang bikin di konveksi lu? Ada 2. Oh, ada. Jadi sayang nggak sayang sebenarnya, marah nggak marah sebenarnya. Saya nggak ada marah sekarang karena makin rame. Kalau memang bikinnya kita nggak ada masalah. Iya. Makin seru. Iya benar. Jadi sebenarnya jangan ngelihat bahwa kompetitor itu akan menjadi lawan, tapi itu akan menjadi peluang yang lain ya Bang ya, benar-benar. Itu juga buat teman-teman yang mungkin lagi bikin usaha, ngerasa bahwa usahanya tuh banyak mungkin ya saingannya banyak yang sama gitu, tapi mungkin itu bukan jadi lawan, tapi nanti mungkin ada peluang lain yang bisa masuk kita di situ. Luar biasa ya Bang ya. Luar biasa kok. Untuk desain Tangkele ini saat ini emang abang masih turun langsung atau udah ada tim desainnya, lu jadi buat monitoring aja? Oke. Sampai kini masih Bang sama Bang Khalid masih ikut di dalam desain, dan mungkin hampir 70% masih saya yang ngerjain gitu.
Tapi sudah ada beberapa yang ikut membantu dan dalam waktu dekat rencana memang akan membentuk tim kreatif khusus. Ada sempat stuck nggak sih untuk Ya. desainnya itu tuh? Ya. Salah satu alasan untuk menjadi tim kreatif memang itu. Pertama ya, juga ini Kak, kita kan makin tua nih. Jadi selera mungkin takutnya kalau pembeli kita kan rentan usia. Kalau di Instagram saya lihat 18 sampai 34 tahun. Pembeli paling banyak antara itu. Jadi kemungkinan takutnya dengan umur yang sudah begini, makin lama makin menuir, takutnya nanti selera kita tidak sama lagi dengan mereka. Tapi emang ini Bang, harusnya untuk seorang CEO ya kan ya, lu nggak usah turun tangan lagi ya kan ya, tinggal monitoring aja gitu ya. Ambil tim kreatif. Tapi kan acu gemes dari desainer kita. Gemes. Wah rasa ikut yang rancang gitu. Iya. Kau pasti laku kok. Gitu. Dan sampai kini masih oke, feeling itu masih oke. Gitu. Aku laku kok mah. Memang laku gitu. Tapi memang karena faktor pengalaman dan skill tadi ya bikin seperti itu. Nah, seperti biasa kan udah sering nonton ngos-ngosan kan ya? Iya. Kita Dan punya misteri, ngostory box ya Justru kan? apa gitu ah? Dia tuh kayaknya ini nggak ada settingan loh. enggak, lu tuh ngeliat kesini tadi tuh ngeliat ini terus kan Iya. ya? Saya penasaran Penasaran tuh ya. Bang, tapi terlepas dari apakah lu kan orangnya sebenarnya kreatif banget ya, bikinnya kadang out of the box gitu kan ya. Tapi kalaupun apapun isi di dalam, kalaupun lu merasakan oh sudah kuduga, tetap kelihatan ini ya Bang, tetap terkejut gitu ya Bang ya. Tetap kelihatan oh gitu ya. Alat tisu ke kumu aja nih pegang meja. Alat tisu, ambillah tisu cek kawan lagi. Silakan. Baca muka. Silakan, kita selalu walaupun orang bilang ganti dong kotaknya, nggak bisa. Karena ini udah jadi trademark kita ya kan, kita memberikannya dengan cinta ya kan Bang. Ada filosofi. Nah, Nggak ada. warnanya ada. Foto tikus ya udah di rumah. Nggak ngalon biaya. Punya soalnya tapi ada lagi. Oh nggak dong. Silakan Maji, apapun yang isi di dalam, tolong diceritakan dan mungkin kalau seandainya ini berupa barang, mungkin bisa diambil, digunakan dan diceritakan. Kalau seandainya isinya makanan, mungkin dimakan atau diceritakan seperti itu. Gue deg-degan sumpah, gue deg-degan. Kita balik kan? Ayo, itu serah Bang. Yang penting siap, gue bantu ya Bang. Siap. Gue bantu ya Bang. 1, 2. Serius gue? Zong nggak sini? Kita zong nggak sini? Gak tau, gue juga deg-degan sebenarnya, sumpah. Takut biasa aja gitu. Bang, please dibantu ya Bang ya. Iya. Itu mana yang itu? Nggak dapat kameranya. Bang, kok menangis? menangis lo Bang. Sana dulu Bang. Ada penasaran nggak apa nih? Oke, biar gue bantu. Dan ini, Pakailah. ya bener ya. Kok pakai lo sih? Bang, bener-bener kita tuh usaha banget nyari ini. Nanti kita ceritain ya. Iya. Kenapa masih bisa lu pakai? Kayaknya masih di high. Gue pakai. Bukan itu ada ya kan? Enggak lah. Enggak. Ajis deh. Mana kameranya? Ikat rambut. Gitu dulu. Diikat gitu. Nah, gitu. Gue punya ikat rambut, tunggu, gue punya ikat rambut. Ada jam? Ya ampun. Gue punya ikat rambut. Bisa dapet kan? Hah? Woi. Biar gue pasangin ya. Natural gitu. Beneran lo serius. Jadi tuh kita kemarin ya guys, kita mikirin apa sih mystery boxnya kalau kasih tangkele, the real tangkele tuh kayaknya biasa ya gitu loh kan. Nyaman. Mulai nyaman ya. Ini ikatnya dua atau gimana? Hah? Mau dikosong nak? Asing nggak? Lo mau diikat atau enggak? Nih ikat rambut. Gue sediain loh nih. Siap. Luar biasa. Hah? Kalau yang jari joget yang kayu-kayu Kita cerita ya guys. Nyaman ya guys. Ceritakan
kenapa ini? Kalau saya gini dulu kayak astaga. gitu. Oh iya, oh nih. Jadi kenapa? Ini tahun berapa dulu? Ini kenapa ini dulu? Sangat menjadi, lu bilang ini masa lalu lu. Nah, saya kan anak seni rupa. Jadi kalau dulu seni rupa itu identik dengan rambutnya panjang. Oh, gondrong. Seniman gitu ya. Jadi saya mulai masuk 2001. 2001 kan dibotakin tuh sampai licin tuh. Setelah itu saya nggak pernah lagi potong rambut. Sampai akhirnya persis seperti ini nih, panjangnya nih. Sampai foto-foto nanti saya bagikan sama kakak. Tapi berhasil nggak nge-story box itu? Iya betul. Saya ingin mengingatkan saya waktu kuliah dulu kak. Tapi kakak kan sering lihat saya seperti ini. Iya, pernah dulu. Acok saya orang juga Acok, kan. Nah, gitu teman kuliah. Alhamdulillah ya, ternyata nge-story box kita. Luar biasa. Thanks to Pak Hanif Ahmad. Tapi Bagus, istri saya jatuh cinta waktu melihat saya seperti Oh ini. karena pakai, karena rambut saya gondrong. panjang. Oh, gitu. Nggak ada dorongan lagi dari istri untuk rambut dipanjangin? Enggak ada. Enggak. Saya mau panjangin dia nggak boleh. Kenapa? Karena saya gendut nggak cocok. Kan Kalau ini kurus- bisa jadi coba dilepas dulu nih. Ini lu bisa jadi iklan bintang rambut Sunsil. Duta sampo yang lain ya kan? Enggak kalau aku bully ya. Dulu apa sampo bang? Sebelum mandi. Saya banyak cerita deh. Oke. Gimana? Salah satunya kami itu bakutu kan, waktu kuliah kan bakutu, rambut panjang. Jadi kami acok dia pergi peditok di orang rumah, dia pacar waktu itu. Jadi kalau lapai kat kos dia pergi peditok. Gitu. Seriusan lu? Serius, bakutu. Terus kenapa pacar lu waktu itu masih tetap mau sama lu bang? Tanya laki. Ada bakutu kok masih mau kan? Alah bakutu, jarang ganti baju, Iya. bonciri. Nah, tapi seorang Aji yang gondrong kayak gini sudah menjadi Aji yang pengusaha Yang bersih, sukses, harum. bersih, harum, mewangi Harum, ya kan ya. Udah mulai rapi ya Iya, kan ya, iya. nggak gondrong kayak gini lagi. Apakah kondisi seorang Aji sekarang sudah sesuai dengan Dia teragak. rencana plan kehidupan lo? Teragak dan makin. Boleh nanti masih boleh foto-foto nggak pakai ini. Persis sepanjang ini kan? Persis kan? Iya. Dan pun modelku modelnya gitu. Cuma di muka kan mirip aja dia mirip. Ya, itu kan dia harusnya berbelah kan? Gitu. Ya, dia rambut palsu ya Allah. Deh, makasih kak. Apa tadi kata tadi? Nyaman. Nyaman serius dia udah nggak tahu lagi nih pertanyaan gue, dia udah sibuk sama rambutnya kan ya? Siap. Udah sesuai belum kondisi lo sekarang dengan apa yang lo inginkan di umur yang saat ini? Alhamdulillah. Kan kita punya planning tuh kehidupan. Tapi sebenarnya kalau awal nggak terlalu banyak planning kan, karena memang awal dari muda, kalau saya dari muda memang udah yakin kelak akan kaya kan gitu. Oh luar biasa Ada optimis punya ya. feeling gitu. Jadi dan saya juga nggak terlalu banyak angan-angan ya. Jadi saya telah menjalani hidupnya seperti apa adanya, mengalir seperti kata. Gitu. Apa Impian, plan maksudnya gitu. impian ke depan? Mau tinggal di Bali. Ngikutin tren artis yang pada pindah ke Bali. Enggak, saya suka sama Bali. Saya suka budaya di Bali itu, seperti itu. Kalau misalnya nggak pindah ke Bali, saya pindahnya ke Balimbiang. Berarti emang beneran mau pindah ke Bali itu Rencana. impian. Mau ngapain nanti Bang Aji di situ? Masa tuanya mau usaha. Saya mau pindah ke Bali maksudnya enggak di masa tua. Kalau masa tua saya maunya di kampung. Oh, Saya sudah oke. beli Di tanah. Pekumbu di sana. ya. Saya nanti di kampung itu mainnya rumput. Kalau di Bali maunya umur 40 sampai 50 tahun. Kalau dikasih umur panjang. Amin. Serius kak? Iya. Serius kan gue serius nih. Kan gue serius. Enggak, serius saya mau pindah ke Bali, doan. Iya. Bang, apa sih yang kan sudah merasakan punya usaha yang jatuh bangunnya udah nggak dihitung lagi ya kan ya. Apa hal yang penting yang selalu lu pegang dalam melakukan usaha? Memberi sesuatu produk pakai hati. Jadi selalu saya memberi itu yang terbaik
seorang yang memakai itu saya sendiri. Dan saya selalu kalau dalam usaha satu lagi saya selalu menganggap karyawan saya itu semuanya teman. Teman-teman dan saudara-saudara saya semua. Rambut gondrong ini dulu di kuliah ada ceritanya nggak sih, atau ada punya teman-teman yang sama-sama komunitas gondrong kemudian itu yang bikin jadi motivasi makin tetap gondrong? Yang pertama memang yang awalnya memang tradisi di Sinopa kan gondrong itu satu. Tapi setelah kami gondrong, kami memang di PKM, dulu ada PKM di kampus. Itu memang kami punya satu komunitas namanya Suku Kribo gitu. Kreatif ya? Nah, jadi kami syarat untuk masuk itu cuma satu, rambutnya gondrong. Serius? Dulu? Dan tidak boleh lurus. Oh harus yang agak ikal. Tidak lolos masuk Suku. Karena dia lurus. Nah, rambutnya terlalu halus dan lurus gitu. Oh gitu. Berapa orang dulu? Masih ingat gak? 6 orang. 6 orang. Dan kami pernah main film sama Bang Api. Sukri nama judul filmnya. Serius, tapi filmnya nggak ada sebenarnya. Enggak, ini syuting kata si Api alasannya syuting terakhir itu kan gempa. Jadi hilang semuanya. 2009 itu. 2009. Oke. Bang, di usaha pasti ada ininya ya, jatuh bangunnya tadi. Tapi ada juga yang namanya tuh orang-orang yang haters lah kalau kita sebutnya sekarang. Lu pernah mengalami hal seperti itu, nak? Diremehkan gitu ya? Iya. Karena awal-awalnya tangkel ini di Cimehe. Kami kan di PA nih, di Plaza Andalas. Itu waktu 2009 itu memang distro tuh yang berbahasa Inggris gitu. Jadi pokoknya bahasa Inggris. Terus saya sebutkan nama brand-brandnya. Pada umumnya semua baju kaos itu waktu itu trennya bahasa Inggris. Dan kami hadir dengan bahasa Minang gitu. Nah, mereka banyak ya gitu ya Bang. Gitu. Dan saya masih ingat orang-orang yang mencoba itu. Oke, udah lu tandain orang-orangnya. Ini pakai baju dah. Nggak biasa kan kayak gitu kan. Nah tapi kita nggak, iya ya kita nggak boleh ini, anggap itu sebagai motivasi ya Bang ya. Ya. Tapi untuk membuktikan kalau memang yang unik itu bisa laris gitu. Dan sekarang nggak seperti ini. Karena kalau waktu itu kami bikin juga baju kaos yang sama, tentu kami laku. Karena kami dengan modal kecil, dengan mereka yang bermodal besar kami akan bisa lawan. Tapi dengan Tangkelek kami yakin karena kami berbeda. Dan membuktikan. Sampai saat ini Tangkelek masih tetap survive di tengah banyaknya ramainya teman-teman seusia ya. Bukan teman-teman baru ya kan ya. Kalau masalah usia mah kita udah senior banget ya kan ya Bang ya. Nah, apa sih ngos-ngosan nggak? Oke, boleh silakan. Oke. Saya merasa kembali keren. Makasih kakak. Iya, Bapak bahagia. Ini untuk saya ya. Bang, Nggak sopan saya. Oke, terus. Ngos-ngosan nggak Bang menjadi seorang Aji Tangkelek ini? Ngos-ngosan dalam artian apa nih? Capek gitu. Ya apapun. Ya enggak lah, saya kan senang. Oke. Saya senang jadi Aji Tangkelek, saya bangga dan saya merasa enjoy gitu. Karena saya nggak punya pekerjaan. Saya pengangguran kan. Saya bangun bingung mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, sombong ya. Dia tuh berusaha merendah untuk meninggi, ya kan ya. Kelihatan tuh kayak kita tuh sama loh, sama rasayan gitu. Bukan meninggi, tapi saya memotivasi gitu. Yang teman-teman mungkin ya sebagian ingin mencari kerja, menjadi PNS. Saya seperti ini, gitu. Bangun nggak tahu mau ngapain, siang nggak tahu mau ngapain. Ya tapi benar ya Bang. Menjadi seseorang itu tidak hanya dengan mempunyai pekerjaan yang bertitel. Iya. Ya kan ya. Tapi butuh kerja keras. Butuh kerja keras. Saya sampai di titik ini tidak segampang itu juga gitu. Kami juga penuh dengan air mata. Tidak perlu kami ceritakan sedih-sedihnya. Kita cukup bergembira di sini. Sebenarnya dia rapuh loh. Tampangnya rambu, hatinya bimbo. Tampangnya rambu, hatinya bimbo sebenarnya. Makanya tidak mau menceritakan karena mungkin Bang Haji ini punya menganut paham bahwa kesedihan itu biarlah gua aja yang tahu. Itu satu. Yang kedua takut malah mempertakut orang untuk berusaha. Oke. Jadi biar kita sebar tuh yang happy Yang aja happy ya Bang aja. ya. Dan juga siapa tahu juga bikin seneng ini minimal tuh juga udah bikin orang bahagia. Memotivasi juga teman-teman khususnya. Thank you banget Bang Haji. Segitu aja. Hah? Lo mau apa lagi coba? Nanti mau gua tanya lagi nggak usah gitu kan ya. Gimana Bu Produser?
ada lagi pesan-pesan sponsor yang mesti kita Dipertanyakan? sampaikan, dipertanyakan? Apa pesan-pesan buat orang yang coba Oh, iya. ngerintis? Ada pesan nggak Bang untuk teman-teman yang sekarang mungkin mau merintis usaha tapi mungkin belum jadi-jadi atau mungkin masih takut-takut seperti itu? Apa pesannya ya? Menurut saya yang penting itu adalah yakin dulu. Kalau mau bikin usaha tuh harus jelas dulu, ada pasarnya jelas, target kita jelas, nggak harus sama dengan usaha yang udah laku orang lain gitu ya. Misalnya orang lagi laku laundry juga, harus ada laku PS juga gitu. Jadi kita harus membuat sesuatu yang beda, sesuatu yang kita udah yakin pasarnya, baru deh kita eksekusi. Kalau soal promosi sekarang udah gampang, kita udah punya medsos. Zaman kami itu susah kan, kita untuk iklannya bayar mahal. Iya, Kita kan iya. kerja di media waktu itu. Jadi kalau sekarang saya rasa lebih gampang. Banyak teman-teman selegram yang bantu-bantu promosi seperti itu. Jadi intinya yakin dulu, Yakin dan kemudian lakukan. lakukan. Kalau udah yakin tapi nggak dilakuin sama juga, Sama juga bohong. bohong kan ya. Jadi kira-kira usaha apa yang bagus kita lakukan nih? YouTube. Terus nanti bahas apa? Store Tangkele dari mana? Iya. Terus Kan udah habis ada. kan tadi nanya Pak. Ah, iya. Nanti kan dia bisa di start kalau lagi bahas Tangkele ditarik videonya. Ya, 3, 2, 1. Jadi usaha saat ini yang bagus untuk dilakuin apa? Usaha yang bagus untuk Iya. dilakuin, usaha yang modalnya kecil untungnya gede. Itu menurut itu? pelajaran ekonomi. Contohnya? Tidak ada sebenarnya. Jadi saya sebenarnya komplain, maksudnya tidak setuju saat pernah nggak kakak dulu belajar ekonomi dengan modal kecil-kecilnya untung Nggak bisa, itu nggak bisa, ada. nggak bisa. Kita kalau mau ngeluarin bikin sesuatu harus keluar modal juga. Iya, bahkan sekarang dengan modal sebesar-besarnya untung sekecil-kecilnya itu baru laku. Gitu ya. Cila, gitu. Dia pakai disampein lagi. Bang Haji, Tangkele udah berapa store sih sekarang totalnya di Sumatera Barat and di other city gitu? Ntar saya pikir dulu ya. 8. Saya sebutkan satu-satu. Boleh silakan. Sesuai dengan tahun kelahirannya ya. Oh, Jadi luar tidak biasa. perlu saya sebutkan tahunnya. Iya, iya. Yang pertama itu Padang, Aha. yang kedua itu Bukit Tinggi, itu di Simpang Kangkung. Yang ketiga itu di Padang di mana dulu? Oh, di Padang awalnya di Esparman, awalnya di PA. Di PA. Pindah ke Esparman Ulakaran. Iya. Pindah ke Ulakaran lagi sebelahnya dikit. Sekarang yang baru di Juanda. Sekarang dengan tempat yang lebih megah, bagus, kakak harus ke sana. Oke. Yang kedua, kita di Bukit Tinggi, Hah? di Jalan Sudirman nomor Iya, 08 iya. di Simpang Kangkuang. Benar. Di pusat keramaian 13 brand tadi. Oh iya, Iya. iya. Ya kan? Iya, iya, Yang iya. ketiga kita di Payakumbuh. Heeh. Soekarno Hatta nomor 89 Ampe Angke bukan Ampe Angke, Kotonan Ampe Kotonan Ampe. Yang keempat itu di Solo Jalan M Yamin, Pandan Ujung. Iya. Yang kelima itu di Pariaman, Hmm. di Jawi-Jawi namanya dekat pasar. Yang ke berapa lagi itu? Yang keenam itu di Pasaman Barat, Oh, udah ada sama Barat ya. luar Sudirman biasa. di Simpang Ampe. Yang ketujuh di Bandara, tahu ya? Tahu. Tahu dong. Dia naik pesawat pasti tahu karena dia di lantai 2. Iyalah, orang Karena setiap semuanya naik, langsung harus lewat Tangkele. langsung ke situ. Gitu. Ah. Yang terakhir itu di Jambu Air. Itu Agam. Itu itu Oh, Agam. yang di luar agak luar-luar tuh ya. Yang di Oke. perbatasan itu. Oke. Ada rencana penambahan store nggak? After corona mungkin. Kayaknya belum. Belum. Berarti maintenance yang 8 ini ya, Bang? 8 dulu. Karena kalau kemungkinan kalau mau rencananya ke online satu store-nya khusus. Oke, Bang Haji. Udah? Itu aja. Gimana, Ciwen? Udah sih. Tapi gue pengen nanya nih, Apa? penghasilan terbesar Tangkele. Kalau sekarang dulu. Kalau sekarang terbesar. Oke. Kalau kita ngomongin tadi ada 8 brand. Pertanyaannya gini, kalau kayak Ivan Gunawan kan, nyolah cameh kalau pitihnya di dalam tabungan itu under 500 juta. Nah, kalau abang minta gaji karyawan ya. Oke. Bang, kan ada tuh beberapa pengusaha yang agak kan dia punya apa namanya kayak ya pastilah cash flow-nya gitu kan ya. Nah, lu ada ini akan erat korelasinya sama pendapatan terbesar ya kan ya. Tapi lu udah mulai worried angka Mulai tabungan gitu? ya, angka tabungan lu di angka berapa?
Saya sebenarnya nggak pernah megang duit kan, jarang kan megang duit. Jadi di Tangkelek sistemnya justru yang megang duit adalah manajernya masing-masing. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kami sama Bang Khalid mengambilnya itu di akhir tahun. Jadi kalau bulan-bulan kami cuma lihat neracanya aja keuangannya. Terbesar Seperti dulu itu. di tahun berapa dulu? Masih ingat nggak? Sebelum corona. 2019. Jadi untuk Tangkelek sih gampang itunya. Kami penjualan kami rata-rata tuh sebenarnya harusnya di angka 5.000 sampai 6.000 per bulan piece. Kalau normal. Kalau sekarang di angka 3.000-an. Kalau corona kemarin sempat di angka 10 sampai. Paling besar dulu mendapatkan keuntungan berapa? Nggak apa kita ngomongin angka. Per bulan? Per Enggak, per tahun. Oh, per tahun. Iya, per tahun kan? Per tahun kan ya? Karena abang tadi ngomongnya per tahun kan? Banyak lah. Berapa? Kepo nih, siapa tahu juga memotivasi kan ya, gitu kan? 1M, 5M, 3M. Enggak 5 M ke bawah kayak. Mentoknya di M lah. Tapi itu udah untung ya. Enggak sampai segitu. Dari akhir tahun. Enggak sampai segitu. Masih di 8 Ratusan. 8 ya. Ratusan berarti ya. Karena kami berdua kan, jadi dibagi. Iya, tapi luar biasa loh. Maksudnya Ayo, kayak bang prioritas udah. iya, bener. Kayak itu udah untung loh ya, bukan apa namanya? Bukan omset ya kan, itu udah keuntungan gitu loh. Kalau omset mah udah jangan ditanya gitu kan. Kita ngomongin keuntungan tadi. Oke, thank you banget Bang Haji. Gak tahu sampai akhir tahun Iya. ya bisa. Sampai akhir tahun ya kesini. Januari lah. Iya, banyak bonus-bonus ya mungkin nanti. Doain Ya. coronanya cepat berakhir. Amin. Nggak hanya untuk usaha Tangkelek, tapi kita semua berdoa supaya corona ini segera berakhir, dan kita juga butuh bantuan teman-teman juga untuk mendukung supaya corona ini berakhir dengan ya itu tadi menjalankan protokol kesehatan. Jadi kita ingin kita kembali seperti dulu lagi. Thank you banget Bang Haji. Terima kasih, Semoga Tangkelek tetap berjaya selalu. Amin. Tetap menjadi Pilihan. Brand lokal. Tetap menjadi pilihan brand lokal, Kebanggaan Sumatera Barat. Kurang awal hebat. Kurang awal hebat, bener banget. Ini ada nggak nih? Ada. Ada Dini. Berarti produknya baju. Ya. Banyak. Kita punya banyak produk. Gue juga punya produk masker yang sana kan ya, baru beli kemarin di Jember ya. Sandal, celana. Benar, semuanya. Jodoh juga mungkin kadang-kadang ada di situ. Cuma karyawannya. Gue bilang tadi. Oke teman-teman, thank you ya udah nonton YouTube channel KKN Friends, dan jangan lupa bantu kita dengan subscribe, like, dan komen juga, karena komen dari teman-teman itu membangun kita untuk lebih baik lagi. Dan jangan lupa ini YouTube channel yang kita cuman harapannya ingin memberikan motivasi aja buat teman-teman supaya kita dan teman-teman bisa lebih baik lagi dalam hidup. Thank you for watching.